ViewSonic VX2718 PCM HD. Monitor VA Curve paling murah saat ini di 27 inch. Kita lihat kualitasnya. Selamat datang di GTA The Channel paling canggih di 2020. Semenjak kemunculannya IPS 144Hz murah, kayaknya panel VA itu mulai turun harga perlahan ya. Karena memang pada awalnya VA diciptakan itu performanya bisa saingin IPS, bisa ya. Dengan harga yang lebih murah dari IPS untuk segmen yang sekelas ya. Keunggulan panel VA kelihatannya dari line up yang kita review monitor selama ini adalah sebuah panel yang cocok banget dibikin curve ya. Sedangkan kalau IPS curve tuh mahal banget. Dan ViewSonic ini adalah salah satu yang termurah di pasaran yang bisa kalian beli saat ini. Terima kasih juga untuk ViewSonic udah sponsorin video ini, dan ini salah satu monitor yang akan ada di GTA di top 10 berikutnya untuk 27 inch 144Hz atau 165Hz. Dan ini juga akan di giveaway, jadi stay tune. Untuk dusnya nggak ada yang terlalu menarik, dan ViewSonic tetap ikonik dengan logo 3 burung yang bertengger di satu dahan. Aksesoris yang kita dapat di monitor ini 2 kabel power yang beda kepala colokannya, dan juga adapter yang berarti adapternya di luar monitor. 1 kabel DisplayPort, nice, manual book yang kita cuekin tentunya, dan ada 1 baut untuk pasang kaki monitornya ke monitornya. Kaki monitornya ke panelnya. Stand monitornya yang cukup padat dengan 3 karet di bawahnya untuk penahan, dan kaki monitor yang kualitasnya lumayan aja lah. Di sini kita bisa lihat kalau nggak ada ergonomic stand apapun di monitor ini selain tilt ya. Untuk pasang kakinya kita masukin dan slide sedikit lalu baut. Cukup unik lah. Dan stand ke kakinya itu kita copotin dulu karetnya, baru kita bisa baut kencengin. Setelah dipasang sih kualitas kakinya jadi berasa kokoh banget ya, apalagi pas berat monitor ini ngedorong ke bawah. Bagian belakang ada logo ViewSonic yang cukup gede. Turun sedikit ada VESA 75x75 mm. Turun sedikit ke kanan kita bisa lihat portnya yang tipe timbul ke belakang. Ini colok gitu ya, timbul ke belakang. Ini kita tahu kurang cocok kalau kita pakein bracket. Kalian harus beli lagi kabel-kabel tipe L supaya kita bisa mentokin monitor ini ke tembok. Port yang dikasih yang pertama port power, 2 port HDMI 1.4 dan 1 DisplayPort 1.2. Dimana di monitor ini untuk HDMI 1.4 ini udah support 144Hz, tapi ya tetap aja mesti pakai DisplayPort untuk dapetin potensial tertingginya 165Hz di monitor ini, dan bisa G-Sync compatible. Untuk kalian yang pakai Radeon, FreeSync sih bisa jalan lewat HDMI, tapi kalian kehilangan 21Hz. Informasi loh itu. Bagian bawah kita bisa lihat ada 2 lubang kiri dan kanan untuk keluarnya sound dari speaker 2x2 watt di sini. Dan bagian tengahnya ada 5 tombol pengaturan OSD yang nggak enak sih pengomparasiannya menurut gua. Bagian depan ada 3 side bezels, tentunya ukurannya di sini sekitar 0,7 cm, dan ada logo ViewSonic di tengah bagian bawah bezel. Overall monitor ini dari build quality-nya udah oke, bahan yang dipakai doff kasar gitu, tapi ada masalah di sini. Dimana kalau kalian perhatiin di monitor ini nggak ada lubang dedicated khusus untuk keluar panasnya. Padahal ini monitor 165Hz yang pastinya generate panas tinggi. Jadi pasti panasnya keluar dari sela-sela kecil di monitor ini, atau numpang sama lubang speaker yang menurut gua sih kurang bijak aja desainernya. Apalagi kalau monitor ini dipakai untuk game kompetitif berjam-jam, ya nggak bagus aja. Gue takutnya panas di dalam monitor kurang teralirkan dengan baik, takut ganggu performance monitor ini secara keseluruhan. Spek monitor ini di website ViewSonic 27 inch VA panel 165Hz Full HD resolution, 1500R curve, kontras rasio di 4000 banding 1 tipikal dengan brightness 250 nits. Respon time-nya 1 milisecond MPRT, panel bit depth-nya 8 bits campuran yaitu 6 bits plus FRC. Support FreeSync dan G-Sync compatible lewat DisplayPort. Color gamutnya sRGB 102% tipikal dan NTSC 72% tipikal. Di monitor ini cuma bisa tilt aja yang kualitasnya biasa aja. Cukup tinggi, cukup ke bawah, cuma yang gue kesel kembali lagi ini V, model kakinya V ya. Dan ini tipis banget. Jadi kalian lihat ya, ini mudah banget. Pakai 1 jari nih. Nih, biar kalian jelas nih. Buat kalian yang punya kucing yang suka lompat ke meja, petak, hilang duit kalian. Iya lah, apalagi itu nggak di cover garansi kayaknya ya, kalau lu jatuhin sendiri, padahal kucing lu jatuhin misalkan. Bagian sono juga sama lah, karena itu tipis banget ya. Kembali lah masalah tipe face selalu gitu.
Dan speakernya kita tes sebentar. Settingan di OSD kita udah 100 dan di PC juga 100. Oke, speakernya di lubang bawah ya. Jadi dia dorong, mantul ke meja baru kalian denger gitu. Buat gua sih kualitas speakernya di sini lebih ke arah biasa. Memang kualitas soundnya itu udah nggak mendem ya, bukan yang mendem. Kalau mendem kan jelek banget. Tapi ya bassnya di sini kurang kerasa gitu ya. Mungkin menurut gue di sini ya aman-aman aja speaker buat lebih ke arah buat clean meja gitu ya. Biar kalian gak usah beli speaker lagi. Kalau kalian capek pakai headset, taruh headsetnya, kalian masih bisa denger lagu atau nonton podcast atau apapun gitu ya. Jadi lu nggak perlu pakai headset gitu kan, capek kan, lama-lama panas lagi. Ya untuk itu aja, lebih ke arah itu. Tapi memuaskan telinga no kayaknya. Color gamutnya kita bisa dapetin 98% sRGB, 76% Adobe RGB, 77% DCI-P3 dan 72% NTSC. Ya standar banget lah ini. Tone responnya di sini nggak gimana bagus di monitor ini, agak di bawah standar gamma 2,2. Untuk brightness di 100% kita bisa dapetin di 255,7 nits dengan kontras yang 1930:1 dan white point-nya agak kebiruan di 7400 Kelvin. Mungkin ViewSonic bisa kasih tahu kita gimana caranya 4000:1 kontras seperti di spek, karena gue cari-cari nggak nemu ya. Kalau uniformity-nya agak lumayan, di mana paling gelapnya di kanan bawah di 4,4 delta E, sisanya di bawah itu, dan masih cukup rapi di pengetesan 100% brightness. Berikutnya luminance uniformity-nya masuk ke kelas biasa aja, maksnya bisa sampai 19% lebih gelap dibanding di tengah, dan sisanya kalian bisa lihat beberapa di atas 10% dan sisanya di bawah 10%. Untuk color akurasinya di sini max-nya 6,20 dan average-nya di 1,32 delta E. Lumayan lah. Dan karena di sini kontrasnya itu biasa aja ya untuk panel VA, memang untuk warna hitam hasilnya biasa aja di monitor ini, kurang terlalu pekat. Setelah kita kalibrasi panel di monitor ini lumayan bagus. Hasilnya banyak warna bisa turun delta E-nya di bawah 2. Maksudnya di sini kita dapetin di 5,19 dan average-nya turun sampai 0,92 delta E. Overall nilai dari data color pas kita tes sebelum kalibrasi dia kasih ke monitor ini 3,5 poin. Untuk gaming kita tes juga motion blur-nya dengan UFO. Untuk di tempat gelap sih monitor ini cukup kacau ya handle motion blur-nya. Bayangannya tuh sampai banyak gitu, dan memang panel VA kita tahu itu paling lambat untuk transisi pixelnya. Dan di monitor ini salah satu contoh yang paling lambat kalau kita lihat dari hasilnya. Saking banyaknya bayangan di belakang itu dan saking lambatnya dia kayak menghasilkan hitam gitu kalau di belakang UFO-nya, kayak sesuatu yang hitam gitu. Ini sih nggak cocok banget untuk game-game FPS yang fast moving. Kalian akan susah banget lihat sesuatu dengan clear kalau kalian gerakin mouse-nya super cepat. FPS cepet banget ya. Tes UFO ini kita tes di G-Sync compatible on dan mode preset FPS. Untuk game casual sih oke-oke aja lah, nggak usah pikirin bayangan yang banyak kayak gini karena gerakannya nggak secepat itu. Monitor ini kita bisa dapetin di harga 3,4 jutaan dengan garansi 3 tahun full. Ya saingannya di sini untuk panel VA Philips 272 M8CZ 27 inch VA Curve 165 Hz 1 millisecond non speaker non ergonomic. Garansi 1+2 3,7 juta. Berikutnya ada Lenovo G27C Strip 10 27 inch VA Curve 144 Hz bisa 165 juga 4 millisecond 350 nits. Ergonomic stand 3 tahun full 3,650. MSI G27C4 27 inch VA Curve 165 Hz 1 millisecond 250 nits non speaker non ergonomics 4,6 juta. Dengan segala yang diberikannya menurut gua nggak banyak yang bisa dibahas, karena kalau gue perhatiin yang dikasih memang tujuannya ya kejar murah. Tapi yang gue suka dari brand-brand tier 1 kayak ViewSonic itu dia kejar murah tapi nggak banyak yang dikorbanin ya, masih sesuai standarnya mereka lah. Maksudnya untuk garansi 3 tahun cukup, buat gue cukup. Ya maksudnya di luar sana ada kayak Armageddon, ada kayak SPC, ada kayak Aero gitu, ketika mereka hajar murah banget, banyak banget yang dikorbanin. Jadi ya ini bisa lu bilang cocok lah dengan 3 tahun. Dan ViewSonic tipe ini masuk jadi salah satu kandidat GTD Top 10 dan akan di giveaway, makanya di sini plastik-plastiknya nggak gue copot ya, karena nanti buat pemenang. Sebenarnya yang gue harapin masuk sih saudaranya yang udah IPS ya, di ViewSonic XG2705. Mungkin ViewSonic ada alasan tersendiri untuk masukin ini sebagai lawan tanding brand lainnya. Menurut kalian gimana performanya lawan brand lainnya? Nanti di video GTA di Top 10 yang lagi kita susun satu persatu. Gue rasa pasti akan seru banget sih pertandingan ini, dan menurut kalian siapa ya yang jadi juara satunya?
Akhir kata dari gua, monitor ViewSonic ini salah satu yang bisa kalian pertimbangin kalau kalian mau monitor curve dengan harga paling murah dan ada speaker. Dan kalau kalian punya pengalaman buruk dengan brand yang hanya garansi 1 tahun full aja, karena gue lihat banyak banget yang komen di GTD kayak gitu ya, walaupun hal kayak gitu nggak bisa lu generalisasikan ke semua tipe yang ada di brand itu ya, karena terlalu banyak faktornya. Ya kalian bisa milih ViewSonic ini yang memang udah cover 3 tahun full dan akan lebih nyaman dipakai sampai 3 tahun ke depan. Tapi kembali kalian harus terima kekurangan yang tadi gue sebutin, terutama motion blur dan kaki V-nya yang gampang jatuh dan nggak adanya lubang dedicated untuk keluar panasnya. Itu harus di-concern juga. Sampai di sini dulu review kita untuk ViewSonic VX2718 PCM HD. Gimana menurut kalian? Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.